Jurusan Tata Busana atau sering disebut TB adalah jurusan yang bergerak di bidang pakaian atau fashion sebagai kiblat busana muslim di dunia. Jurusan TB menjadi pilihan terbaik untuk memulai karir. Peluang kerja desainer busana, apalagi di TB. Mulhijo, kalian dilatih mendesain dengan berbasis aplikasi. Pemilik butik, wirausaha, jasa perencanaan hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswiku di jurusan Tata Busana SMK Muhammadiyah Sakung Adirjo. Bersama saya Eni Karimah selaku ketua jurusan di jurusan Tata Busana ini. Di sini saya akan memperkenalkan apa itu Tata Busana, kemudian jurusan Tata Busana, kemudian nanti kita akan mempelajari apa saja di jurusan ini, kemudian mau jadi apa kita setelah di sekolah di sini, itu nanti akan saya ceritakan. Di jurusan Tata Busana di sekolah ini ada 2 guru untuk mengampu mata pelajaran produktif, yaitu ada saya sendiri Eni Karimah dan ada satu lagi namanya Bu Setiarini. Selain sebagai penjahit atau bekerja di industri, mempelajari dunia fashion atau tata busana juga bisa menjadikan kalian menjadi seorang desainer, kemudian wirausaha, kemudian guru desain atau guru fashion, kemudian blog dan lain-lain. Banyak hal yang akan kita pelajari di jurusan tata busana ini. Di antaranya adalah mempelajari pembuatan pola busana, kemudian desain busana, kemudian teknologi menjahit, kemudian pemilihan bahan tekstil, kemudian pembuatan busana industri, dan pembuatan busana custom made. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang kewirausahaan di bidang tata busana. Tentang pembuatan pola, nanti kita akan mempelajari pembuatan pola busana, yaitu busana wanita, busana pria, kemudian busana anak. Selain itu, kita juga akan mempelajari apa macam-macam kerang, macam-macam lengan, macam-macam jaket. Itu polanya seperti apa, itu akan kita pelajari nanti di pembelajaran pola. Kemudian selain pola ada desain busana. Nah, di mata pelajaran desain busana kita akan mempelajari macam-macam desain, kemudian kolase desain itu seperti apa, itu akan kita pelajari. Selain pembuatan desain secara manual, nanti kalian juga akan membuat desain menggunakan aplikasi di Android, yaitu ibispaint. Nanti kita akan belajar tentang desain menggunakan aplikasi ibispaint. Jadi jangan khawatir, yang belum paham, yang belum tahu nanti akan diajari oleh gurunya seperti itu. Kemudian selain desain ada lagi teknologi menjahit. Nah, teknologi menjahit ini awalnya kita akan memperkenalkan tentang mesin-mesin yang ada di SMK ini. Selain ada mesin manual, mesin industri, ada mesin obras, kemudian banyak mesin lain lagi yang akan kita pelajari, penggunaannya, perawatannya, kemudian bagaimana cara memperbaiki, itu akan kita pelajari. Setelah teknologi dasar menjahit, ada lagi pemilihan bahan tekstil. Nah, di pemilihan bahan tekstil, sebelum kalian membuat suatu busana, itu kita harus tahu tekstur-tekstur kain yang akan kita gunakan yang tepat itu seperti apa, sesuai dengan desainnya itu seperti apa gitu. Jadi jika desainnya menggunakan bahan yang melansai, berarti kain yang digunakan, tekstil yang digunakan itu berbahan apa, kemudian yang jatuhnya seperti apa, itu akan kita pelajari di pemilihan bahan tekstil. Selain itu, pemilihan bahan tekstil juga mempelajari tentang kualitas bahan, atau
Misalnya penggunaan bahan untuk orang yang bertubuh pendek gemuk itu menggunakan bahan yang seperti apa. Kemudian orang yang bertubuh tinggi kurus itu baiknya menggunakan bahan yang seperti apa. Nanti itu kita akan pelajari pada pembelajaran pemilihan bahan tekstil. Selanjutnya pembuatan busana industri. Nah, di pembuatan busana industri kita buat semirip mungkin dengan suasana di industri, yaitu pembuatannya secara sistem roll ban. Nanti kita akan pelajari apa itu roll ban. Kemudian yang kita praktekkan itu semirip mungkin kita praktekkan seperti di industri, misalnya pembuatan busana anak, busana wanita, busana pria. Untuk pembuatan busana custom made ini nanti sedikit berbeda dengan pembuatan busana industri. Kalau pembuatan busana industri lebih mengacu pada pembuatan busana secara industri seperti yang di pabrik-pabrik. Untuk pembuatan custom made ini lebih jahitannya lebih halus, jadi lebih ke butik seperti itu. Pembuatan busana custom made itu meminimalisir penggunaan mesin, jadi lebih banyak jahitan tangan seperti sum-suman, subdalan, kemudian pemasangan kancing juga menggunakan tangan. Kalau busana industri itu pemasangan kancing, misalnya itu menggunakan mesin. Selain itu, untuk pembuatan pola busana industri juga menggunakan komputeran dengan aplikasi tertentu. Jadi nanti kita akan belajar tentang aplikasi pola yang ada di komputer. Selanjutnya adalah membuat hiasan pada busana. Jadi nanti kita akan menghias busana untuk menjadi lebih baik, menaikkan mutu busana dengan memberikan hiasan pada busana tersebut. Bisa kalian lihat contohnya ada di belakang saya, ini semua menggunakan hiasan busana yang belum kami. Selanjutnya adalah mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Di jurusan tata busana ini, selain pembuatan busana, juga bisa dijual atau dijadikan sebuah wirausaha. Contohnya ini, Az-Zahra Sari. Nah, ini adalah produk dari jurusan tata busana yang juga dipasarkan dan ada nilai jualnya. Ini masuk ke dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Beberapa karya anak tata busana SMK Muhammadiyah 1 Watirjo ini adalah yang ada di belakang saya. Ini adalah karya-karya siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Watirjo, khususnya di jurusan tata busana. Kemudian selain itu ada produk kewirausahaan yaitu Az-Zahra Sari yang berupa handsock dan hijab seperti itu. Sekian perkenalan dari jurusan tata busana SMK Muhammadiyah 1 Watirjo. Selamat bergabung di jurusan tata busana SMK Muhammadiyah 1 Watirjo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jurusan Teknik Audio Video SMK Muhammadiyah 1 Watirjo. Nah, nanti bakal ketemu sama saya selalu karena saya ketua jurusan dari Teknik Audio Video. Perkenalkan, saya Mujib Riyadi, biasa dipanggil Pak Mujib oleh anak-anak. Nah, jurusan Teknik Audio Video merupakan jurusan turunan dari Teknik Elektronika. Jadi tetap listriknya dapat, tapi nanti endingnya ke audio dan videonya. Audio berhubungan dengan suara, yaitu mengubah suara menjadi listrik, nanti ke suara lagi. Suara kecil bisa menjadi suara besar, bukan suara besar ya, suara keras, lebih keras ya. Mic ke speaker.
Kemudian nanti videonya itu tentang ya video gitu toh, membuat video. Jadi bagaimana cara mengambil gambar melalui kamera, kemudian diambil bagian-bagian yang bagus itu bagaimana, kemudian setelah itu diedit di komputer, nanti tetap diambil juga yang bagus yang mana, yang kurang bagus yang mana, bisa dipilih jenis-jenis video dan macam-macamnya seperti apa, nanti bisa dipelajari. Nah, tentang teknik audio video itu intinya seperti itu. Jadi intinya jurusan teknik audio video itu adalah jurusan yang mempelajari tentang bagaimana mengubah listrik menjadi audio, menjadi suara, dan mempelajari tentang videonya. Nah, apa saja yang perlu dipelajari di jurusan teknik audio video? Yaitu awalnya itu seperti yang ada di sini, yaitu pengenalan komponen-komponen elektronika. Ada yang warnanya hitam, hijau seperti ini. Seperti ini yang mirip cabai rawit. Itu apa saja, terus kemudian fungsinya apa saja di elektronika, itu perkenalan nanti di kelas 1. Terus ini untuk apa, untuk hitam, Pak ini hitam untuk apa gitu. Nah, nanti akan kita pelajari. Nah, salah satu produk dari teknik audio video yaitu seperti ini, mirip mobil-mobilan. Tapi ini adalah sebuah robot, yaitu bisa mengikuti jalur yang sudah kita buat sesuai dengan program yang sudah kita masukkan perintah ke sini. Jadi di TAP itu bisa membuat mobil-mobilan yang jalurnya sudah bisa kita kendalikan gitu, mau ke arah mana, kemudian ke arah mana lagi, kemudian ke arah mana lagi, itu sudah bisa kita program di sini. Gitu. Oke, yang ini udah beres. Kita pindah ke meja sebelah, yaitu penerangan dan listrik rumah tangga sederhana. Nanti kita juga akan mempelajari itu. Jadi kalau kalian di rumah ada seperti itu, kalian mungkin sudah sering lihat benda-benda yang seperti itu. Silakan. Pernah lihat benda seperti ini di rumah? Saya kira sering ya. Terus ini apa namanya? Benar, lampu. Terus ada kabel juga. Kemudian seperti ini, ada yang saklar bentuk seperti ini. Nanti kalian juga akan mempelajari tentang yang seperti ini, bagaimana cara menyambungkan dari sini saklar ke lampu oleh kabel. Kalau ini dipencet lampunya menyala, kalau ini dipencet lampunya mati. Nanti akan dipelajari. Juga kalian juga memasang ini, bagaimana kalau charger kalian masuk ke sini itu ada listriknya. Oke. Setelah ini kalian akan naik ke tingkat lagi ke meja sebelahnya. Di sini ada sebenarnya sistem audio macam-macam speaker loh. Ada yang speaker besarnya seperti ini. Pak, speaker kok bunder? Speaker kan kotak, Pak. Oh, kotak itu boxnya. Nah, nanti ini dipasang di boxnya. Jenis-jenis speaker ada yang seperti ini, ada yang kecil juga, bahkan ada yang lebih kecil lagi speaker. Bahkan nanti mungkin ada yang lebih kecil lagi untuk tingkat selanjutnya, yaitu speaker di smartphone milik kalian itu speakernya seberapa gitu toh. Kan tidak mungkin smartphone kan speakernya segini gitu. Tapi
di audio video sini belum fokus ke smartphone-nya, jadi mungkin itu nanti tidak perlu, untuk pengetahuan kalian saja. Untuk prakteknya kita enggak melakukan praktek smartphone. Kemudian bagaimana ini berbunyi itu nanti kita pelajari. Ya. Pak, terus yang kotak ini apa, Pak? Ini juga salah satu alat untuk mempelajari tentang audio di kelistrikan. Tidak usah saya jelaskan sekarang, nanti kelamaannya. Nanti silakan kalau sudah masuk, sudah mulai pembelajaran baru saya terangkan lagi. Oke. Nah, selanjutnya kalian juga akan mempelajari tentang alat ukur. Ini alat ukur listrik. Seberapa kuat listrik itu berjalan bisa diukur melalui ini. Kayak kalau mengukur panjang itu kan pakai penggaris. Nah, kalau mengukur listrik itu pakai ini. Namanya apa, Pak? Namanya nanti kalau sudah masuk pelajaran baru saya kasih tahu. Terus Pak, yang ini juga alat ukur. Jadi macam-macam alat ukurnya itu bukan seperti ini saja. Oke? Nah, untuk yang ini alat ukur ini kita akan melihat listrik dari ini. Kita bisa lihat listrik dari alat ukur ini. Terus cara pakainya gimana, Pak? Ya, belajar nanti ya, sabar. Karena belajar itu butuh kesabaran juga. Kemudian, nah selanjutnya kita ke peralatan tangan, Pak. Jadi di elektro itu juga perlu peralatan tangan. Kita tidak mungkin merangkai-rangkai listrik dengan tangan kosong. Jadi kita butuh namanya peralatan bantu. Ada yang seperti ini. Namanya nanti masuk sekolah dulu baru tahu. Kemudian ini untuk apa? Kemudian nanti seperti ini kayak tadi tapi agak sedikit kecil lancip. Nah, ini untuk apa? Ada yang seperti ini untuk apa? Kemudian ini juga untuk apa? Kita akan mempelajari serta memakainya juga. Nah, endingnya nanti kita akan memasang beberapa komponen kecil-kecil menjadi satu seperti ini dan bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih berguna. Jadi teknik audio video seperti itu. Ada pertanyaan terkait tentang jurusan ke-TA-an? Silahkan komen di bawah video ini. Saya Pak Mujib, selamat bergabung di jurusan Teknik Audio Video SMK Muhammadiyah 1 Ngadirejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah SPD. Saya di sini sebagai tajur akuntansi keuangan. Apakah jurusan akuntansi keuangan lembaga itu? Jurusan akuntansi keuangan lembaga adalah jurusan tentang pembukuan sampai dengan laporan keuangan. Jurusan akuntansi keuangan lembaga di SMK Muhammadiyah Ngadirejo nanti ada dua lab. Yang pertama adalah lab komputer. Yang kedua adalah lab manual. Lab komputer berguna untuk apa? Nanti kita diajari tentang pembukuan secara komputer, yaitu mayop dan prinsip atau pengulang perkara. Yang kedua adalah apakah lab manual itu? Lab manual itu secara pembukuan nanti ada neraca, terus sampai dengan nanti jurusan akuntansi keuangan lembaga kita juga bekerja sama dengan BTM Surya Amanah. Jadi nanti setiap seminggu sekali ada 2 anak yang magang di sini. Satu minggu di Ngadirejo dan kalau kemungkinan ada waktu lagi 1 minggu di Temanggung. Nanti kita di jadwalnya, jadi itu masuk di nilai keseharian. Jadi kalau ada anak yang tidak ikut magang atau tidak mengikuti di BTM Surya Amanah, berarti nilai itu kosong. Nanti jurusan akuntansi keuangan lembaga
saja, tapi di Usul Faiza, di kantor pos, di BRI dan sebagainya. Terus nanti untuk jurusan akuntansi keuangan lembaga di kelas 3 nanti kita akan menggunakan LSP. Apa itu LSP? LSP adalah lembaga sertifikasi profesi. Jadi kalau lulus dari akuntansi keuangan lembaga kok tidak punya sertifikat profesi atau LSP, maka siswa itu dikatakan belum kompeten untuk menjadi akuntan. Pesan untuk yang sudah masuk di jurusan akuntansi keuangan lembaga yaitu belajarlah untuk membalancekan antara debit dan kredit. Karena apa? Karena kalau tidak balance, kurang 01 itu tidak akan dapat seimbang. Terus kita akan melakukan akuntansi setiap hari ya. Kita punya uang, nggak punya barang, uang keluar, dapat barang. Seperti itulah gambaran jurusan akuntansi keuangan lembaga. Nanti di jurusan akuntansi keuangan lembaga ada 5 guru. Yang pertama adalah Siksa Mulia SPD, saya sendiri Nurul Hidayah SPD, Sri Rejeki SE, Isnan Hukum N Sarjana AT, dan Sugro Arif Sarjana Ekonomi. Sekian perkenalan dari jurusan akuntansi keuangan lembaga. Selamat bergabung, selamat belajar bersama, selamat kita bersama peserta kita SMK Debat Hijau Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Darmawan. Saya Ketua Jurusan Teknik Bisnis dan Sepeda Motor SMK Muhammadiyah 1 Ngadirejo. Selamat datang siswa-siswi serta didik tahun 2020-2021. Nah, pada jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, saya dibantu oleh 3 orang guru. Nanti akan dibantu oleh Bapak Roni Muhammad Susanto, kemudian Bapak Herman, kemudian ada satu lagi yaitu Bapak Cahyo Permadi. Pada jurusan Teknik Bisnis dan Sepeda Motor, kita akan mempelajari kelistrikan, kemudian sasis dan mesin. Nah, di samping saya ini ada trailer bentuk bodi elektrikal, yaitu sepeda motor IBC. Kemudian di samping saya ini digunakan untuk overhaul kepala silinder dan transmisi maupun kopling. Nah, sepeda motor di sini dan sepeda motor di sini ini digunakan praktis, CVT dan engine tune-up. Trailer di sini ini untuk kakek pengisian. Kita akan berpindah ke ruangan sebelah. Nah, pada ruangan ini digunakan untuk engine tune-up, yaitu perawatan berkala sepeda motor. Nah, di depan saya yang ini ada alat terbaru kita. Ini namanya injektor tester. Nah, ini bisa memuat 4 injektor langsung sekaligus. Kemudian
yang biru ini juga alat baru. Ini adalah gas analyzer. Kemudian ada kita mempunyai scanner universal yang bisa digunakan untuk semua jenis sepeda motor baik Honda, Suzuki, Yamaha, bahkan Harley Davidson pun kita bisa. Kemudian yang terakhir adalah CDI tester. Ini digunakan untuk mengecek CDI. Nah, kita juga mempunyai sepeda motor yang digunakan untuk semua warga SMK Muhammadiyah 1 Ngadirejo. Kemudian kita akan berpindah ke ruangan sebelah. Nah, kita tiba di ruangan yang ketiga. Peralatan di SMK Muhammadiyah 1 Ngadirejo ini cukup lengkap. Mulai dari SST, special tool yang kita gunakan baik motor Honda, Yamaha, Suzuki kita punya. Kemudian salah satu contoh alat yang kita gunakan seperti ini. Mulai dari ukuran yang kecil sampai yang terbesar yaitu 32 kita ada. Di SMK Muhammadiyah 1 Ngadirejo mempunyai 3 pilihan ekstra ya. Yang pertama adalah pengelasan, yang kedua pengecatan, yang ketiga adalah modifikasi sepeda motor. Kemudian di sini kita mempunyai kompresor besar yang berkapasitas 100 liter. Kita sebenarnya mempunyai 2 buah kompresor yang lebih besar lagi, sayangnya listriknya belum mampu. Kemudian yang besar ini apa? Ini namanya air rail hose. Ini digunakan pada saat kita servis berkala sepeda motor. Nah, saat servis berkala sepeda motor, kalau di SMK Muhammadiyah Ngadirejo sudah menggunakan impact seperti ini, contoh salah satu impact yang kita punya. Kita berpindah ke ruangan sebelah, ruangan yang terakhir. Kita tiba di ruangan yang terakhir. Nah, di sini akan kita buat bengkel sepeda motor yang bisa digunakan oleh warga sekolah dan umum. Nah, bengkel ini akan kita buka pada bulan November yang bisa kita